Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Rahma dengan NPM 2010 6312 20019 dari kelas 3K. Di sini saya akan menjelaskan beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengukur status gizi seseorang, yaitu dengan cara mengukur panjang badan pada anak usia 0-2 tahun, pengukuran tinggi lutut untuk lansia ataupun orang yang sakit yang tidak dapat mengukur tinggi badannya pada posisi berdiri. Lalu pengukuran lingkar panggul dan pengukuran tebal lemak bawah kulit. Pengukuran panjang badan dilakukan untuk menilai pertumbuhan pada anak melalui perbandingan tinggi badan berdasarkan usia. Selamat siang, Mbak. Ya, selamat siang juga, Bu. Saya Aulia Rahma. Boleh tahu dengan Mbak siapa namanya? Saya Mutia, Usia Mbak berapa ya? 19 tahun. Pekerjaan Mbak apa? Untuk saat ini saya mahasiswi. Boleh tahu keperluan Mbak apa di sini? Saya ingin mengetahui status gizi saya. Baik Mbak, saya akan melakukan beberapa pengukuran, yaitu pengukuran tinggi lutut, lingkar panggul, dan tebal lemak bawah kulit. Untuk pengukuran tinggi lutut dilakukan untuk mengestimasikan tinggi badan pada orang tua atau lansia. Namun dapat juga dilakukan untuk orang yang sedang sakit dan hanya dapat berbaring atau tidak bisa dengan posisi berdiri. Untuk pengukuran tebal lemak bawah kulit dilakukan untuk mengetahui estimasi persen total lemak dalam tubuh dari hasil penjumlahan pengukuran tebal lipatan kulit. Untuk pengukuran lingkar panggul digunakan untuk mengetahui adanya timbunan lemak di bagian paha, khususnya untuk perempuan. Seperti itu, Mbak. Mungkin ada beberapa pengukuran yang tidak nyaman untuk Mbak. Mohon dipahami ya, Mbak. Ya, tidak apa-apa. Pengukuran pertama yaitu panjang badan. Alat yang digunakan adalah meteran kain, penggaris, dan spidol. Cara mengukurnya yaitu baringkan anak dengan posisi kepala yang menempel pada tembok. Kemudian pengukur utama berada di sebelah kanan anak, sedangkan asisten pengukur berada di sebelah kiri anak. Lalu siapkan penggaris, kemudian tempelkan penggaris tegak lurus dengan kaki anak. Lalu siapkan spidol dan tandai batas akhir kaki anak dengan spidol. Setelah selesai, pindahkan anak terlebih dahulu. Lalu, ukur panjang badan anak dengan meteran kain. Dengan cara, tarik dari arah tembok ke titik yang telah ditandai. Maka akan didapatkan hasil dari panjang badan anak. Baca hasil panjang badannya, kemudian catat. Hasil panjang badan yang didapatkan adalah 40,5 cm. Pengukuran kedua yaitu tinggi lutut. Alat yang digunakan adalah meteran kain dan kursi. Cara mengukurnya yaitu arahkan responden untuk duduk di kursi dengan posisi yang tegap dan kaki yang tergantung. Pastikan lutut hingga pergelangan kaki berada pada posisi 90 derajat. Pengukuran dimulai dari malleolus fibula hingga kepala fibula lutut dan sejajar dengan batang tibia. Hasil tinggi lutut yang didapatkan adalah 46 cm. Yang ketiga adalah pengukuran lingkar panggul. Alat yang digunakan adalah meteran kain. Cara mengukurnya yaitu arahkan responden untuk berdiri dengan posisi yang tegak dan menghadap lurus ke depan, serta tangan dilebarkan ke samping. Lalu tentukan titik pengukuran, yaitu pada bagian atas simfisis pubis dan bagian maksimum dari bokong. Kemudian, ukur titik tersebut dengan cara melingkarkan meteran secara horizontal mengelilingi paha atau panggul. Pengukuran dilakukan sebanyak 2 kali agar hasil yang didapatkan akurat. Baca hasil pengukurannya, kemudian catat. Hasil lingkar panggul yang didapatkan adalah 90 cm. Pengukuran keempat yaitu tebal lemak bawah kulit. Alat yang digunakan adalah meteran kain, pulpen, dan skinfold caliper. Cara mengukur bagian tricep yaitu arahkan responden untuk melipat tangannya dengan posisi 90 derajat. Lalu ukur garis antara akromion dan olecranon pada aspek posterior lengan atas menggunakan meteran. Kemudian tentukan titik tengahnya dari garis tersebut, lalu tandai. Luruskan kembali tangan responden dengan telapak tangan menghadap ke depan. Cubit lapisan kulit dan adiposa sekitar 1 cm. Pasang kaliper di bawah cubitan secara vertikal, lalu jepit dan tahan selama 4 detik. Pengukuran dilakukan minimal 2 kali dan diselingi waktu 15 detik. Baca hasil dan catat hingga ketelitian 1 mm. Hasilnya yaitu 12 mm.
Cara mengukur bagian bisep yaitu, arahkan responden untuk melipat tangannya dengan posisi 90 derajat. Lalu, ukur garis antara akromion dan olecranon pada aspek posterior lengan atas menggunakan meteran. Kemudian tentukan titik tengahnya dari garis tersebut, lalu tandai. Luruskan kembali tangan responden dengan telapak tangan menghadap ke depan. Cubit lapisan kulit dan adiposa sekitar 1 cm. Pasang kaliper di bawah cubitan secara vertikal, lalu jepit dan tahan selama 4 detik. Pengukuran dilakukan minimal 2 kali dan diselingi waktu 15 detik. Baca hasil dan catat hingga ketelitian 1 mm. Hasilnya yaitu 12 mm. Cara mengukur bagian subskapula yaitu, arahkan responden untuk berdiri dengan posisi yang tegak dan menghadap lurus ke depan. Lalu tentukan titik pengukuran, yaitu sejajar dengan tulang subskapula. Jika tulang subskapula sulit ditemukan, maka dapat dibantu dengan melipat tangan responden ke arah pinggang belakang. Luruskan kembali tangan responden dengan telapak tangan menghadap ke depan. Cubit lapisan kulit dan adiposa sekitar 1 cm. Pasang kaliper di bawah cubitan secara diagonal, lalu jepit dan tahan selama 4 detik. Pengukuran dilakukan minimal 2 kali dan diselingi waktu 15 detik. Baca hasil dan catat hingga ketelitian 1 mm. Hasilnya yaitu 8 mm. Cara mengukur bagian suprailiaka yaitu, arahkan responden untuk berdiri dengan posisi yang tegak dan menghadap lurus ke depan. Lalu tentukan titik pengukuran, yaitu pada bagian atas tulang ilium. Cubit lapisan kulit dan adiposa sekitar 1 cm. Pasang kaliper di bawah cubitan secara vertikal, lalu jepit dan tahan selama 4 detik. Pengukuran dilakukan minimal 2 kali dan diselingi waktu 15 detik. Baca hasil dan catat hingga ketelitian 1 mm. Hasilnya yaitu 16 mm.